Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlillahu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang Allah muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan, sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Alhamdulillah. Salawat dan salam mari selalu kita kirimkan kepada Allah agar disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah berhasil membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai ke zaman yang berilmu pengetahuan. Oleh karenanya, marilah kita berselawat kepadanya yang berlafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat kita berselawat kepada beliau, nanti di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Takwa dalam artian al-imtisalu awamirillah wajtinabin nawahi, menjunjung tinggi perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, adapun tema khutbah khatib pada kesempatan yang berbahagia ini, 3 penyebab manusia itu dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Kaum muslimin yang berbahagia, mari bersama-sama kita merenung bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semua, ketika kita tidak mampu menggunakan hati dengan baik, ketika kita tidak mampu menggunakan mata dengan baik, ketika kita tidak mampu menggunakan telinga dengan baik, maka Allah akan tempatkan kita ke dalam neraka jahanam. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Surah Al-A'raf ayat 179. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sesungguhnya, kata Allah, kami isi
neraka jahanam itu kebanyakannya adalah dari golongan jin dan manusia. Neraka jahanam itu kaum muslimin adalah neraka yang amat pedih, yang sangat pedih siksaannya dibanding neraka-neraka yang lain. Kenapa manusia itu kebanyakan dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, penyebab yang pertama, lahum qulubul la yafqahuna biha. Manusia itu punya hati tapi tak dapat memperhatikan ayat-ayat Allah. Hati yang Allah titipkan terkadang tidak kita gunakan, mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita tidak perhatikan terlebih dulu. Alangkah baiknya ketika kita ingin berbicara, ketika kita ingin berbuat, ketika kita ingin membuat suatu tindakan, terlebih dulu kita pikirkan sebelum penyesalan itu datang kepada kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjamin orang-orang yang penyesalannya datang di kemudian hari nanti tidak akan mampu menerima penyesalan tersebut. Di akhirat ada orang yang menyesal. Di dalam surah As-Sajdah ayat 12, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ya Allah, kami telah melihat, kami telah mendengar, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Kami ingin beramal soleh. Ini adalah penyesalan orang-orang yang sudah meninggal, penyesalan orang-orang yang ketika berada di akhirat, akan tetapi penyesalannya tidak ada artinya. Penyesalannya tidak dikabulkan oleh Allah, walaupun mereka menangis mengeluarkan air mata darah sekalipun. Oleh karena itu kaum muslimin, apapun yang ingin kita perbuat, mari kita lakukan dengan baik. Itulah gunanya hati yang Allah titipkan kepada kita, bagaimana kita memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lalu penyebab yang kedua, kenapa manusia itu dimasukkan ke dalam neraka jahanam? Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Manusia itu punya mata tapi tidak dapat melihat. Apakah ayat ini ditujukan kepada orang yang buta? Tidak. Akan tetapi ayat ini ditujukan kepada kita semua. Lalu apa pengertian punya mata tapi tak dapat melihat? Ini artinya terkadang mata manusia itu lebih condong, lebih selalu melihat yang tidak baik ketimbang melihat yang baik. Kadang-kadang manusia itu melihat sesuatu berbau maksiat. Kaum muslimin yang berbahagia, apa-apa saja yang sering kita lihat, itulah yang akan nantinya yang datang ketika kita sakaratul maut. Kalau kita sering melihat yang buruk, itulah yang akan datang ketika kita mati nanti, ketika kita sakaratul maut. Sering kita melihat orang-orang main domino, maka itulah yang akan datang ketika kita sakaratul maut. Apa-apa saja yang sering kita lihat, itulah yang akan nanti yang datang ketika kita sakaratul maut. Oleh karena itu kaum muslimin, mari kita gunakan mata kita untuk melihat yang baik-baik. Insya Allah yang kita lakukan juga yang baik. Maka ketika mata ini tidak kita gunakan untuk melihat kebaikan, maka tempat kita, kata Allah, di dalam neraka jahanam. Terakhir, kenapa manusia itu dimasukkan ke dalam neraka jahanam?
walahum azanul la yasma'una biha. Manusia itu tidak menggunakan telinganya untuk mendengarkan yang baik-baik. Kita ini punya telinga, kadang-kadang tidak kita dengarkan kepada yang baik-baik. Ketika ada suatu gunjingan, cemoohan kah itu namanya, menceritakan aib orang kah itu namanya, kita lebih cepat mendengarkan itu semuanya. Akan tetapi ketika kebaikan yang diseru, ketika kebaikan yang disampaikan, kita pura-pura pakak, pura-pura tidak mendengar, pura-pura tidak tahu. Itu makanya kata Allah, ketika telinga tidak kita gunakan dengan baik, maka Allah akan tempatkan kita di dalam neraka jahanam. Tentu saja kaum muslimin, neraka jahanam itu tidak satu pun di antara kita yang menginginkannya. Oleh karenanya, selagi Allah berikan kesehatan kepada kita, kesempatan kepada kita, umur yang panjang, mari kita pergunakan hati ini untuk memperhatikan mana yang baik, mana yang tidak baik. Mari kita gunakan mata ini untuk melihat yang baik-baik. Mari kita gunakan telinga kita ini untuk mendengarkan yang baik-baik. Insya Allah kaki, tangan, mulut kita juga dengan baik. Insya Allah hidup kita juga dengan baik, akan selamat dari dunia sampai ke akhirat. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.